Selamat datang di Belajar Trading buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube-nya Belajar Trading atau mungkin belum bergabung di Telegramnya, grup Telegram dari Belajar Trading. Bisa masuk ke grup Telegramnya, kali aja ada yang bermanfaat di situ. Kalian bisa saling berbagi pengalaman di situ. Jadi buat teman-teman, hari ini market hari ini mengalami kenaikan kembali, hampir mencapai 6160, kurang satu tik lagi, hampir ke 6160. Dimana hari ini kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan dari pertambangan itu mengalami minus yang cukup dalam menurutku. Tapi menurutku di balik di balik penurunan pasti ada peluang di situ yang bisa kita ambil. Jadi kita amati satu-satu. Mungkin buat teman-teman ada kepikiran untuk mengambil barang tersebut, ada gambaran untuk mengambil barang di angka berapa lebih tepatnya gitu kan, atau analisis teman-teman sama dengan analisis yang saya lakukan seperti itu. Jadi yang pertama ada Inco terlebih dahulu. Inco hari ini mengalami koreksi di 5125, di mana hari ini asing juga masuk cukup bagus, CC dan juga BK. Yang keluar retail yaitu PD Indo Premier Sekuritas. Dan menurutku Inco penurunan wajar ya, karena beberapa hari kemarin juga udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita lihat analisa teknikalnya terlebih dahulu teman-teman. Ini dia Inco. Jadi kalau kita lihat di Inco itu dia mengalami breakdown dari fase uptrendnya. Dimana kalau kemarin fase uptrendnya dia tidak dijebol, dia bisa naik ke 5625. Dia nutup gap terlebih dahulu. Ada gap bawah dan gap atas. Gap atasnya di 6175. Karena kebanyakan orang-orang berkata gap bakalan ditutup tapi nggak tahu kapan. Nah, itu bisa menjadi peluang sih teman-teman, dimana juga di harga 5000 biasanya itu menjadi support psikologisnya di harga 5000. Nah, mungkin teman-teman mau cari di harga-harga 5000 boleh, atau nunggu di harga supportnya. Harga supportnya di 4850 seperti itu. Tinggal kita lihat apakah nih lumayan kan? Lumayan kuat di 4850. Di situ bisa teman-teman melakukan akumulasi kembali. Kecil-kecilan nggak masalah. Yang penting melakukan akumulasi. Sebenarnya kalau kita lihat di fase uptrend yang di sini, ya masih di area juga sih sebenarnya. Tapi lebih baik enak kita nunggu di 5000 seperti itu, atau di 5025 deh. Karena setiap pernaikan di atas 5000 itu udah mencapai 0,5, udah lumayan. Kalau 2 tik udah 1%, itu cukup bagus. Kalau semua penurunan, semua teman-teman beli di 5000, itu nanti penurunannya 1 tik cuman berapa jadinya? 1 tik cuma 0,2, sekali naik 0,5. Itu perbandingannya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dijadikan uh, risk dan gain yang cukup menarik kalau udah di angka 5000 seperti itu. Jadi seperti itu untuk Inco. Terserah teman-teman mau beli di support psikologisnya atau beli di area-area 4850, di area support kuatnya dia. Seperti itu. Itu jadi pilihan teman-teman ya. Tergantung, nanti kita lihat juga volumenya apakah di 5000 udah mulai kuat lagi atau belum. Kalau udah mulai kuat ya kita nyerok-nyerok di 5000 lah. Seperti itu. Itu untuk Inco atau Vale Indonesia. Terus yang kedua kita punya Antam. Di sini Antam juga mengalami penurunan hampir hammer bearish, tapi diangkat 1 tik di atasnya harga terendah seperti itu. Dimana asing juga melakukan pembelian yang cukup banyak menurutku, 9 miliar. CC lagi sama seperti sebelumnya Inco juga CC ya kalau nggak salah. Iya CC dan BK, sekarang CC dan SQ. Pembelian yang cukup bagus sih, 9 miliar, cukup bagus. Mungkin bakal
eh apa namanya, ada akumulasi di markdown di area bawah, karena dia juga udah jebol di area supportnya kemarin. Apa mau di false breakdown gitu, nggak tahu juga ya, karena kemarin ada support di 2500 seperti itu. Kalau mau nunggu juga di 2400, coba kita lihat ya apakah banyak tabrakannya. 2400 belum sih, dia belum masuk ini. Mungkin ya kalau mau nunggu memang momen di bawah banget, bisa sih teman-teman nunggu di area 2250 kayak gitu, kayak yang sebelum-sebelumnya. Beli di 2250 terus nanti jual di 2600 atau 2500, udah 15% buat teman-teman. Seperti itu. Untuk Antam sendiri, volume juga harga penurunan, volumenya juga ikut turun. Cukup bagus sebenarnya. Cuman dia udah ngebreakdown supportnya dia. Jadi harap hati-hati. Mungkin ya kalau saya mending tunggu di 2250. Mending cari saham lain sampai nunggu di 2250. Kayak gitu untuk Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Tins. Tins juga hari ini mengalami penurunan yang cukup banyak, 4%. 4% itu cukup banyak. Jadi kalau teman-teman mau nunggu juga Tins, tapi beda ya sama saham Inco sama Antam. Dimana Tins sama Antam dia mengalami akumulasi sama asing, akan tetapi Tins dia didistribusi sama asing 3 billion. CC kebalikannya, tadi CC yang beli Inco dan Antam, sekarang Tins dikeluarkan oleh CC dan juga SQ. Seperti itu, kebalikannya sama punya Antam. Retail mendominasi pembelian, YP, Mirai Aset Sekuritas pembeli terbanyak hari ini. Dan juga kalau kita lihat Tins technical analisisnya, dia juga udah jebol di area uptrend dia kayak gitu, dan sekarang udah memasuki fase sideways mungkin ya. Kita lihat apakah nanti untuk Tins sendiri dia bakal jebol supportnya. Ada area support di 1575. Di 1575 tinggal nanti lihat di situ apakah supportnya kuat. Kok 1575 ya? Sebenarnya ada di atas dulu. Sebentar. Ups. Nah, kalau kita lihat ini udah jebol, tapi kalau kita lihat yang sininya 1575 itu di area-area situnya. Oh iya benar, 1575. Itu ya kita tinggal lihat besok konfirmasinya apakah besok bakal di breakdown atau enggak. Kalau di breakdown kita nunggu aja di area 1500. 1500 itu area psikologis, apa namanya, support psikologis juga. Jadi bisa untuk dimulai akumulasi di 1500. Seperti itu. Kita juga lihat ini ya nanti potensi dari nikel dan juga emas. Apakah nikel dan juga emas mengalami penaikan pada saat bulan-bulan Agustus, September, Oktober atau enggak. Kalau semua mengalami kenaikan juga itu emas dan juga timah ya, termasuk nikel dan juga nikel itu termasuk kabar baik untuk saham-saham nikel. Kali aja bisa menutup gap di atas kan 2290 kalau teman-teman mau sabar beli di support, teman-teman nunggu di atas. Tapi kalau teman-teman belinya di tengah-tengah ya tanggung banget gitu kan, beli di 1600 1700, mau ke atas masih jauh, mau ke bawah juga masih jauh. Risknya 1:1 gitu, nggak terlalu enak. Tapi kalau teman-teman udah beli di support, kalau semua beli di 1510, kalau 1500 jebol ya udah lepas dulu aja. Tapi kalau di 1700 1500 jebol, terkadang psikologis kita udah tahu itu support, tapi sayang karena cut loss-nya banyak kayak gitu. Jadi disimpan, ternyata masih turun ke bawah setelah breakdown. Seperti itu tuh yang sangat bahaya. Ya syukur kalau seumpama ternyata false breakdown. Kalau seumpama breakdown beneran sampai ke area 1300 ya nggak tahu lagi nutupnya kapan gitu kan atasnya, karena 1500 menjadi support resisten baru dia. Untuk ke 1700 itu sangat berat. Seperti itu. Jadi
singkatnya, apabila teman-teman udah tahu suatu saham itu breakdown, teman-teman harus berpikir lebih cepat, mau aku jual atau mau aku hold. Trading plan-nya diperjelas. Kalau seumpama memang sebelumnya trading plan-nya bilang nanti kalau sudah ini adalah menjadi supportku, aku udah hitung-hitungan persenannya segini, risknya segini, gainnya segini kalau untung kayak gitu. Ya udah, teman-teman harus mengikuti apa yang teman-teman planning kan, apabila teman-teman tidak mau boncos gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tin sendiri. Jadi mending nunggu di area-area 1550 mungkin, atau besok bakal ke 1500 berapa, berarti 1570 ya, nge-breakdown doang. Kita lihat besok aja gimana Tins akan berjuang di hari Kamis, seperti itu. Lanjut ke saham terakhir, ada Harum. Nah, Harum juga hari ini hampir saja ARB. Tadi udah kelihatan titik ARB-nya di 5025, tapi ternyata di bawah naik lagi. Nah, ini dia pembelian oleh asing keluarnya cukup banyak, CC dan juga CS. CC lagi, tapi pembelian oleh YU cukup banyak, ada MG juga yang beli. Ada MG dan asing keluar 15 billion, 15,59. Itu angka yang lumayan banyak di saham Harum, karena kita melihat Harum hanya memiliki market cap 13 triliun. Untuk 15 billion itu udah 10%-nya sendiri. Jadi ya perbanyak waspada aja mungkin ya untuk Harum. Harum juga sama seperti Inco tadi, apabila kita lihat dia punya support psikologikal di 5000. Coba kita lihat ya. Support psikologikal kita di 5000. Nah, ini dia. Support di 5000. Tapi kalau jebol dia berpotensi ke 4800. Seperti itu. Lebih amannya sih kita beli di area 5000 aja ya teman-teman, agar minus kalau satu tick ke bawah itu cuma minus 0,2. Akan tetapi kalau naik itu langsung 0,5. Itu risk reward yang cukup menarik menurutku apabila teman-teman mau mengikuti skema seperti itu. Karena dari kemarin aku juga mengikuti skema seperti itu sama teman-teman yang di grup. Kayak contohnya MLPL kita beli di 490, sekarang udah sampai ke 600. Terus PMMP kita juga beli di 490, dekat-dekat 500, terus kita jual di angka 595 atau 600 kemarin. Terus apalagi ada BEBS itu sama seperti itu, dan juga satu lagi aku lupa apa, satu lagi yang satunya aku lupa. Dan kemarin mesin ya, satunya mesin, dan kemarin kita dapati mesin ARA. Terus apalagi MLPL sempat ARA pada saat itu, BEBS sempat ARA ya, seperti itu. Karena risk rewardnya cukup menarik untuk untuk dikonsumsi seperti itu. Dan juga kita hari ini lumayan untuk mendapatkan ARA di saham Sen juga ya. Kita udah kabar-kabar di sini menu pagi di jam 8.35. Sen nanti kalau jebol di 338-nya dia bakal tembus ke 348 sampai 370. Ternyata bener diarahin. Seperti itu. Jadi seperti itu aja buat teman-teman yang baru bergabung di belajar trading seperti itu. Jadi sekali lagi kita ingatkan, apabila kita memberikan suatu analisa, mungkin teman-teman bisa menganalisa kembali apa yang telah kami berikan kepada teman-teman. Jangan membabi buta, jangan memakan mentah-mentah apa yang telah kami berikan kepada teman-teman. Kami tahu teman-teman pasti sangat selektif dalam memilih apa yang akan teman-teman beli, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bergabung di belajar trading. Sampai jumpa, see you next time.